Halo teman-teman, kali ini saya akan share resiko terberat jika kita gagal di aplikasi Akulaku dan Kredivo. Nah, video ini saya buat khusus buat teman-teman yang sekarang nggak punya uang untuk bayar tagihan di pinjaman online Akulaku dan Kredivo. Jadi simak video ini sampai habis ya. Yang pertama, jika teman-teman sudah melakukan pinjaman di aplikasi Akulaku dan Kredivo tapi nggak punya uang untuk bayar dalam waktu jangka tertentu, maka teman-teman akan ada resiko-resiko yang akan teman-teman tanggung ya teman. Yang pertama, jelas teman-teman akan ditelepon oleh customer service. Itu biasanya 3 kali sehari, itu biasanya sebelum dari hari pembayaran. Jadi 3 hari sebelum hari pembayaran akan langsung ditelepon oleh pihak Akulaku dan Kredivo customer service-nya menanyakan kapan pembayaran, kapan dibayarnya. Nah, itu berlaku selama 1 minggu sampai 2 minggu ya teman. Itu bisa teman-teman angkat atau tidak, terserah teman-teman, karena biasanya yang telepon cuma robot ya teman, jadi bukan manusia, cuma mesin yang sudah disetting untuk menelpon teman-teman, jadi nggak perlu teman-teman angkat juga nggak apa-apa. Nah, itu selama 1 minggu sampai 2 minggu. Nah, kalau tahu itu tidak digubris dan teman-teman belum bayar, nanti akan ada resiko kedua. Nah, resiko kedua ini adalah teman-teman akan data teman-teman masuk ke dalam server. Nah, dalam server ini teman-teman akan diseleksi ya teman, akan didatangi debitur atau tidak. Itu indikasinya ada 2. Yang pertama, jelas nominal pinjamannya, besarnya pinjamannya. Yang kedua adalah domisili teman-teman. Nah, untuk besarnya pinjaman ini yang saya tahu ini untuk besarnya pinjaman 300.000 ke bawah itu tidak akan ditagih debitur fix ya teman. Jadi jika teman-teman ada pinjaman 300 ke bawah itu tidak akan ditagih debitur. Tapi jika teman-teman ada pinjaman sekitar 2 juta ke atas, itu akan ada debitur yang akan menagih teman-teman. Itu juga terkait dengan domisili teman. Jika teman-teman pinjamnya 2 juta ke atas tapi domisilinya di pegunungan, itu tidak akan ditagih teman. Jadi domisili juga sangat berpengaruh. Nah, domisili ini untuk Akulaku dan Kredivo ini beda ya teman. Untuk Akulaku karena ini sudah download sekitar 50 juta orang, jadi penyebaran debiturnya seluruh Indonesia. Jadi semua provinsi ada debiturnya yang saya tahu ya teman, terutama Jabodetabek. Nah, untuk Jabodetabek sendiri kita tahu adalah kota besar di Indonesia, jadi desanya sudah ada menyeluruh ya teman. Nah, untuk kota-kota lain di luar Jawa ini ada, tapi di kota-kota besarnya, misalnya di Kalimantan Timur, di Aceh, di Medan, di Sulawesi Barat itu ada debiturnya, tapi cuma ada di kotanya. Untuk pelosok-pelosok daerah yang kecil di luar Jawa ini menurut saya belum ada ya teman. Itu untuk Akulaku. Tapi untuk Kredivo ini beda lagi. Ini levelnya di bawah Akulaku. Jadi Akulaku ini topnya paling atas ya teman, untuk debiturnya paling banyak sekali. Terus yang bawahnya adalah Kredivo, karena Kredivo ini adalah pinjaman online kedua terbesar setelah Akulaku. Jadi untuk debiturnya juga kedua terbesar setelah Akulaku. Ini menyebarnya belum semasif Akulaku. Jadi untuk Akulaku kan seluruh Indonesia ada debiturnya, tapi untuk Kredivo ini cuma sebatas Jabodetabek dan kota-kota besar, itu pun cuma sedikit sekali. Jadi jika teman-teman gagal di Akulaku itu kemungkinan besar akan ditagih, tapi kalau Kredivo itu ada kemungkinan ditagih atau tidak, itu tergantung dari domisili teman-teman. Jadi teman-teman lihat saja domisili teman-teman ada di mana, apakah di kota-kota besar, apakah di pedesaan, pegunungan, atau di kota besar. Itu sangat pengaruh sekali untuk penagihan debitur. Dan jika teman-teman selama 2 bulan atau 3 bulan itu tidak ada debitur yang datang, itu artinya teman-teman akan masuk ke yang namanya selik OJK. Data teman-teman akan jadi busuk dan tidak akan bisa untuk melakukan pinjaman. Nah, bagaimana bang jika umpamanya debitur datang? Itu apa yang harus saya lakukan? Teman-teman coba saja untuk kuatkan diri teman-teman akan bayar atau tidak. Kalau akan bayar, teman-teman bisa coba bernegosiasi kapan bayarnya, kapan punya uangnya, teman-teman bisa bernegosiasi. Tapi jika umpamanya teman-teman mentok nggak punya uang, teman-teman coba untuk cuekkan saja. Ya, bilang saja kalau saya punya uang akan saya bayar, seperti itu ya teman. Jadi debitur akan lihat orang ini cuek ya, jadi mungkin debitur juga mencoret Anda dari daftar prioritas yang akan ditagih. Nah, seperti kita tahu debitur punya daftar orang yang ditagih dan daftar yang prioritas untuk ditagih beneran. Maksudnya beneran itu
ditagih tiap hari. Nah, jika teman-teman cuek dengan yang nanya debitor, maka debitor akan mencoret teman-teman dari daftar prioritas yang ada lagi, dan teman-teman kedepannya akan aman dari debitor, karena debitor karena terus ya bosan ya teman. Itu jika teman-teman ditagih debitor. Kalau tidak ditagih ya otomatis teman-teman masuk slik OJK dan nggak akan bisa untuk melakukan pinjaman di aplikasi pinjaman online, misal ada kami, EasyCash atau Kredivo atau yang lainnya ya teman, nggak akan bisa untuk cair. Dan untuk KUR BRI juga nggak bisa cair. Untuk kredit barang, kredit motor, kredit mobil itu gak bisa ya teman. Untuk KPR apalagi itu tidak akan bisa karena data teman-teman sudah busuk dan dinilai tidak punya kompeten untuk melakukan pembayaran di aplikasi pinjaman online dan bank swasta. Jadi teman-teman harus legowo, harus berbesar hati untuk tidak bisa pinjam di aplikasi pinjaman online atau bank swasta dikarenakan data teman-teman sudah busuk. Nah, ini juga bisa menjadi kendala teman. Nah, untuk membersihkannya berapa lama Bang? Nah, kabar yang beredar untuk membersihkan yang namanya data busuk atau BI checking itu, yang pertama teman-teman lakukan harus lunasi tagihan dulu. Nah, kalau sudah lunasi tagihan, teman-teman tunggu selama sekitar 1-2 bulan, itu biasanya datanya akan bisa untuk bersih lagi seperti biasanya. Nah, kalau data sudah bersih, teman-teman bisa pinjam lagi sebanyak yang teman-teman mau. Tapi untuk peraturan OJK terbaru untuk pinjaman itu tidak boleh lebih dari 3 platform. Untuk sekarang peraturan OJK yang seperti itu ya teman. Jadi teman-teman biasanya kalau yang dulu kan bisa pinjam 3 sampai banyak sekali pinjaman online, misalnya 7 atau 8 pinjaman online bisa pinjam sekaligus. Nah, untuk peraturan baru itu maksimalnya 3 pinjaman online, jadi tidak bisa lebih ya teman. Nah, itu saja resiko terberat jika kita galbay di aplikasi Aku Laku dan Kredivo. Jika teman-teman suka dengan video ini, bisa klik tombol like dan subscribe, bagikan ke teman-teman yang lain agar tahu informasi tentang ini. Dan itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan lebih baik.